Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan boleh menghantar kita, boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Kejadian pasal 16, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman-Nya berkata demikian. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Demikian sabda firman-Nya di hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita. Pemberdayaan yang salah mendatangkan bencana. Pemberdayaan yang salah mendatangkan bencana. Sama juga dengan artinya bahwa keputusan yang salah itu akan mendatangkan akibat yang fatal dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu betapa pentingnya kita berhikmat dalam mengambil suatu keputusan. Betapa pentingnya kita meminta tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam pemberdayaan diri kita, pemberdayaan keturunan kita, anak-anak kita. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Sarai yang adalah istri Abram pada waktu itu. Dia berkata dalam ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Suatu saran yang keliru, suatu nasihat yang tidak tepat, dan akhirnya mendatangkan bencana berakibat fatal bagi diri sendiri. Walaupun dalam konteks kejadian kita harus melihat bahwa belum ada hukum yang mengatur, belum ada larangan 10 hukum jangan berzina dalam konteks kejadian pasal 16. Karena larangan 10 hukum itu baru ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-20. Tapi ini suatu tindakan yang keliru, suatu pemberdayaan yang salah yang dilakukan oleh Sarai, yang akhirnya berakibat fatal, yang akhirnya mendatangkan bencana bagi dirinya sendiri, tetapi bagi keturunannya juga di masa-masa yang akan datang. Coba kita melihat setidaknya ada 2 bencana, 2 akibat yang fatal yang diakibatkan dari pemberdayaan yang salah, akibat dari suatu saran, keputusan yang salah, ada mendatangkan bencana bagi dirinya dan keturunannya. Yang pertama kita melihat bencana yang dialami atau akibat fatal yang dialaminya. Dalam ayat 4 dan 5, Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Hagar memandang rendah Sarai. Ayat 5, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Perhatikan di situ, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini. Ada penghinaan sehingga dia mengalami suatu penderitaan sebagai akibat dari pemberdayaan yang salah, sebagai akibat dari saran ataupun keputusan yang salah.
Di sini kita melihat hal yang pertama, malapetaka atau bencana yang terjadi adalah mengalami penderitaan. Penghinaan yang kuderita ini, karena dia dianggap rendah oleh Sarah yang notabene-nya adalah pembantunya, dia menganggap bahwa dia mengalami penghinaan yang membuat dia menderita. Di sini kita belajar hal penting bahwa ketika kita melakukan pemberdayaan yang salah, mendatangkan bencana dalam hidup kita, ketika kita membuat suatu keputusan, saran yang salah, maka itu akan mengakibatkan penderitaan dalam hidup kita. Jadi seringkali banyaknya penderitaan dalam hidup kita karena kita melakukan suatu pemberdayaan yang salah. Seringkali kita mengalami banyak sekali penderitaan. Itu karena kita buat suatu keputusan, suatu saran yang salah, yang notabene-nya melanggar akan firman, itu selalu membawa kita pada bencana, yaitu mengalami penderitaan. Atau bisa juga dikatakan bahwa seringkali ketidaktaatan kepada firman, itu membawa kita kepada kehancuran, membawa kita kepada penderitaan, bencana dalam hidup kita. Karena itu mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar supaya kita tidak melakukan pemberdayaan yang salah. Kita tidak mengambil suatu keputusan saran yang salah. Tapi sebaliknya kita belajar untuk berhikmat dalam memberikan masukan, saran, keputusan apapun. Dalam melakukan suatu pemberdayaan, kita belajar supaya tidak melakukan pemberdayaan yang salah. Karena itu akan mendatangkan bencana, secara khusus penderitaan bagi diri kita. Jangan-jangan kalau kita sedang mengalami penderitaan, jangan-jangan karena kita mengambil suatu keputusan yang salah, ataupun kita melakukan pemberdayaan yang keliru, sehingga berakibat ada bencana dalam hidup kita berupa penderitaan yang kita alami. Yang kedua, bencana kedua yang dialami oleh Sarai dan akhirnya juga kepada keturunan-keturunannya. Dalam ayat 11 dan 12, ayat 11 selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Perhatikan di situ seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Itulah Ismail yang dilahirkan dari suatu keputusan yang salah, dari suatu saran yang salah, dari suatu pemberdayaan yang salah, yang akhirnya mendatangkan bencana, yaitu mengalami kekacauan. Kita melihat sekarang bagaimana keturunan Ismail dan akhirnya keturunan Ishak jadi musuh kebuyutan, musuh dalam selimut. Itu diakibatkan oleh apa? Karena pemberdayaan yang salah. Karena ada suatu decision yang salah, ada suatu keputusan yang salah, ada suatu saran yang salah, yang akhirnya mengalami kekacauan, mendatangkan kekacauan. Bagi diri Sarai, tapi juga bagi keturunannya, bagi kita sampai sekarang ini. Akhirnya terjadilah kekacauan antara dua keturunan ini, baik keturunan Ishak maupun keturunan Ismail. Kita melihat sejarahnya. Firman sudah berkata bahwa seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Inilah yang sedang terjadi kalau kita mau lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi akan ada kekacauan. Baik dari keturunan Ishak maupun keturunan Ismail, ada kekacauan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita membuat pemberdayaan yang salah, mengambil suatu keputusan yang salah, saran yang salah, yang tidak sesuai firman, yang tidak berhikmat, kita akan mengalami kekacauan sebagai bencana dalam diri kita.
Jadi pemberdayaan yang salah mendatangkan bencana. Bencana yang kedua adalah mengalami kekacauan. Jadi kita seringkali ada kekacauan, baik dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan sebagai suami istri, kehidupan anak-anak kita, kehidupan tetangga bertetangga, sanak saudara. Ada kekacauan. Apa yang menyebabkan kekacauan itu? Seringkali karena ada pemberdayaan yang salah. Karena ada suatu keputusan kita yang salah. Ada suatu tindakan kita yang salah. Yang akhirnya mendatangkan bencana dalam bentuk kekacauan dalam hidup kita. Karena itu kita perlu bertobat dalam hal ini. Dan kita mulai belajar melakukan pemberdayaan yang benar. Sehingga itu tidak mendatangkan bencana ataupun kekacauan dalam kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengajar dan menasihati kami, pemberdayaan yang salah mendatangkan bencana. Keputusan yang salah mendatangkan bencana dalam hidup kami. Dan bencana itu seringkali berupa kami mengalami penderitaan. Bencana itu berupa mengalami kekacauan dalam hidup kami. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolong kami. Supaya kami tidak melakukan pemberdayaan yang salah, tidak mengambil suatu keputusan yang salah yang bertentangan dengan firman. Tapi biarlah kami selalu mengambil keputusan pemberdayaan yang benar, sehingga tidak mendatangkan bencana dalam hidup kami. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.